Tidak semua orang di dunia ini baik, apalagi jika kita belum mengenal sepenuhnya orang itu. Lalu bagaimana jika seseorang yang baru kita kenal dari sosial media ternyata adalah seorang psikopat? Mungkin sepertinya seram kali ya. Hai guys, kali ini aku kembali lagi akan menceritakan film horor dari Amerika yang berjudul Do Not Reply. Film ini rilis pada tanggal 2 Oktober 2020 dan disutradarai oleh Daniel Walters dan Walter Walters. Film ini menceritakan seorang siswi introvert SMA yang bernama Chelsea. Ia diculik melalui film aplikasi media sosial dan dipaksa untuk hidup dan terlihat seperti gadis nelayan yang ditawan Brad. Chelsea mati-matian membujuk mereka untuk melarikan diri sebelum mereka semua menjadi korban pembunuhan yang direkam dalam realitas virtual oleh Brad. Nah guys, penasaran dengan kisah selengkapnya? Tonton terus video ini sampai habis, dan sebelum aku lanjut ke pembahasannya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen di bawah, dan nyalakan juga loncengnya agar kalian bisa mengikuti video dari channel aku. Film ini diawali dengan seorang gadis SMA bernama Chelsea. Chelsea adalah gadis introvert yang kurang pergaulan, sehingga ia hanya mempunyai satu teman yaitu Mia. Dan hal itu pula lah membuat ia tidak bisa mempunyai pacar. Padahal Chelsea memiliki rupa yang cantik, hanya saja ia sedikit risih jika berdekatan dengan seorang cowok. Chelsea juga memiliki seorang kakak yang bernama Christina. Meskipun sama-sama memiliki rupa yang cantik, namun penampilan mereka berdua sangat jauh berbeda. Chelsea yang selalu dengan tampilan seadanya dengan kaos longgar dan rambut terikat, sedangkan Christina yang selalu berpenampilan feminim dan seksi. Saat Chelsea pergi ke sekolahnya, ia mendapatkan pesan dari seseorang yang tidak dikenal dari akun sosmednya. Orang itu seperti ingin berkenalan dengannya dan mengatakan bahwa foto profilnya sangat cantik. Tapi Chelsea mengabaikan pesan itu. Lalu lanjut di sekolahnya, Chelsea menghampiri Mia yang sedang berbicara dengan Dylan pacarnya. Mia mengatakan bahwa Dylan mengajaknya datang ke rumahnya, karena orang tua Dylan sedang pergi ke luar kota. Mia pun mengajak Chelsea untuk ikut, yang awalnya tidak disetujui Chelsea. Namun Mia yang terus membujuknya, akhirnya Chelsea pun setuju. Pada malam harinya, sesuai janji, mereka berempat, Chelsea, Mia, Dylan, dan Seth berkumpul di rumah Dylan untuk nonton film bersama. Saat tayangan film terus menyala, pasangan Mia dan Dylan meminta izin meninggalkan mereka ke kamar. Dan kini hanya tersisa Chelsea dan Seth saja. Karena Chelsea yang tidak terlalu akrab dengan Seth, hingga ia merasa canggung berduaan dengan Seth, ia sedikit menggeser duduknya menjauh dari Seth. Tapi Seth justru malah menggeser duduknya lebih dekat ke arah Chelsea. Seth juga memberikan minuman alkohol pada Chelsea. Keesokan harinya, ketika ia berkumpul dengan Mia dan Dylan, Chelsea kembali mendapatkan pesan dari orang yang sama. Karena penasaran, Chelsea pun ingin membalas pesan orang itu. Saat asyik ingin membalaskan pesan, muncul bapak petugas keamanan sekolah mengambil ponselnya. Karena peraturan di sekolah Chelsea, para siswa tidak diizinkan menggunakan ponsel ketika di lingkungan sekolah. Karena pelanggaran yang dilakukannya, Chelsea akhirnya diskors. Selama berhari-hari ia menjalani harinya di rumah. Ia juga tidak bisa berkomunikasi dengan temannya karena ponselnya masih disita pihak sekolah. Lalu suatu hari Mia datang menyerahkan ponselnya. Entahlah bagaimana Mia bisa mendapatkannya, yang pasti setelah Chelsea mendapatkan ponselnya, ia langsung mengirimkan balasan pesan pada orang asing yang masih terus menchatnya. Ia pun akhirnya berkenalan dengan orang itu yang ternyata namanya adalah Brad dan seusia dengannya. Brad juga meminta Chelsea untuk mengirimkan fotonya memakai baju cheerleaders. Karena Brad yang mengira Chelsea adalah anggota cheerleaders sesuai dengan foto profil yang menampilkan Chelsea dengan balutan seragam cheerleaders. Padahal sebenarnya itu adalah seragam Christina yang memang adalah anggota cheerleaders. Berbekal baju cheerleaders yang ia ambil dari kamar Christina, Chelsea memotret dirinya di muka cermin, lalu mengirimkannya ke Brad. Setelah itu, ia mendapatkan panggilan video call dari Brad. Namun, karena lensa kamera HP Brad yang buram, membuat ia tidak bisa melihat wajah Brad dengan jelas. Hari-hari pun telah berlalu. Chelsea terus berkomunikasi dengan Brad dan semakin dekat. Meski mereka hanya berkomunikasi lewat sosial media, tapi sosok Brad membuat Chelsea memiliki teman curhat. Chelsea juga merasa ia lebih dekat dengan Brad dibandingkan dengan Mia yang temannya. Hingga 3 minggu kemudian, mereka berencana untuk bertemu. Brad mengajaknya bertemu di sebuah pesta Halloween pada malam Jumat pekan.
Chelsea pun sangat senang karena ia akhirnya akan bertemu Brad. Karena selama mereka berkomunikasi, Chelsea belum pernah melihat wajah Brad. Sesuai dengan kesepakatannya dengan Brad, Chelsea pun datang ke pesta Halloween dengan kostum cheerleaders zombie yang disarankan Brad waktu itu. Tak lupa wajahnya juga dirias sedemikian rupa agar menyerupai zombie dengan bantuan Christina yang memang mahir dalam berias. Saat ia mencari sosok Brad di pesta itu, lalu Brad datang mengejutkan Chelsea dari belakang dengan kostum zombie pakai helm. Di sini, Brad memberi Chelsea sebotol minuman alkohol yang sudah ia campuri dengan obat tidur. Setelah Chelsea menghabiskan minuman yang diberikan Brad, kepalanya pun jadi pusing. Setelah itu, Brad memanfaatkan ini untuk membawa Chelsea ke dalam mobil dan menculiknya. HP Chelsea juga sengaja dirusak Brad, agar tidak ada teman ataupun keluarga yang bisa menghubungi Chelsea. Saat sadar, Chelsea ternyata dibawa ke sebuah ruang bawah tanah yang gelap sedikit cahaya dengan kaki dan tangannya yang dirantai. Lalu muncul seorang lelaki yang ternyata itu adalah Brad membawakan segelas air. Dan Chelsea sadar bahwa Brad lah yang mengurungnya ke ruangan ini. Chelsea memohon pada Brad agar membebaskannya, tapi Brad tidak mendengarkan dan meninggalkan Chelsea tetap di ruangan itu. Setelah beberapa waktu, Brad kembali lagi membawakan sepiring makanan dan segelas air. Brad menyapa Chelsea dengan sebutan Sadie, tapi Chelsea menyangkal bahwa namanya adalah Chelsea, bukan Sadie. Lalu Brad malah marah dan memukul Chelsea. Brad juga memaksakan bahwa ia harus menggunakan nama Sadie, bukan Chelsea. Karena takut dengan perlakuan Brad, Chelsea pun terpaksa menuruti perkataan Brad dan mengakui namanya adalah Sadie. Harus tasmiah dulu nih guys, ganti nama jadi Sadie. Lanjut guys, keesokan harinya, saat ia terbangun dan masih di tempat yang sama di ruang bawah tanah, muncul seorang gadis rambut pirang dengan pakaian cheerleaders. Saat Chelsea menanyakan namanya, dan gadis itu menjawab dengan nama Sadie. Nah guys, jadi di sini ada banyak Sadie ya. Dan sepertinya Brad menamai semua gadis tawanannya dengan nama Sadie. Yang jadi pertanyaannya, kenapa harus Sadie? Membingungkan ya. Nah, jadi pada masa lalu, Brad diadopsi oleh seorang wanita yang menjadi ibunya Brad. Lalu ibunya Brad hamil dan melahirkan seorang anak perempuan dan menamainya Sadie. Dan sejak kelahiran Sadie itu, Brad mulai diabaikan oleh ibu tirinya dan tidak mendapatkan kasih sayang dari ibu tirinya. Saat Sadie tumbuh dewasa, Sadie menjadi gadis cantik dan di sekolahnya ia menjadi cheerleaders yang terkenal. Di rumah, Sadie sering menggoda Brad yang membuat Brad berambisi untuk memiliki Sadie. Lalu Brad membunuh ibu tirinya agar ia bisa bersama dan memiliki Sadie seutuhnya. Namun Sadie yang tidak terima karena ibunya dibunuh, ia pun bunuh diri tepat di hadapan Brad, yang membuat Brad menjadi depresi karena mengingat masa lalu itu. Lalu Brad menculik para gadis-gadis dan menemainya dengan Sadie. Brad juga memaksa gadis tawanannya untuk mewarnai rambut dan berpenampilan layaknya Sadie, adik tirinya itu. Jadi kita anggap aja Sadie yang rambut pirang ini Sadie 1 ya guys. Selanjutnya, Sadie 1 melepaskan rantai yang mengikat tangan dan kaki Chelsea. Setelah kaki dan tangan Chelsea terlepas, lekas Chelsea berusaha lari untuk kabur. Namun, sepertinya tak ada celah untuk Chelsea kabur, semua pintu di rumah itu terkunci rapat. Dan akhirnya Chelsea pun pasrah dan melakukan aturan yang dikatakan oleh Sadie 1. Sadie 1 juga mengenalkan Chelsea pada Sadie yang lainnya. Nah, di sini ada lagi ya guys Sadie-nya. Jadi kita anggap aja yang ini Sadie 2. Kemudian Sadie 1 membantu Chelsea membersihkan tubuhnya. Di rumah ini mereka bertiga harus menggunakan pakaian cheerleaders dan harus mewarnai rambut mereka agar menyerupai almarhum Sadie. Suatu ketika, saat Chelsea menggosok gigi, ia mendengar suara rintihan dari sebelah ruangan. Ketika ia datangi, ternyata ada seorang wanita bernama Tina yang sedang dikurung oleh Brad. Tina adalah salah satu korban Brad yang pernah hamil anak Brad. Karena ia ingin merawat anaknya, Tina pun nekat untuk kabur. Namun, aksinya malah diketahui oleh Brad yang membuat Brad marah hingga menusuk kakinya dengan tongkat. Dan hal itu mengakibatkan Tina keguguran. Brad juga mengurung Tina di ruangan tanpa memberikannya obat dan membuat luka itu jadi infeksi. Selanjutnya, Brad mengalami sakit kepala. Tiba-tiba ingatannya flashback ke masa di mana ia melihat adiknya bernama Sadie yang selesai mandi. Adiknya seakan menggoda dengan menurunkan handuknya dan memperlihatkan tubuhnya pada Brad. Lalu Brad turun ke dapur menemui Sadie 2 yang tengah membuat kue. Di situ Brad mencoba untuk mengelus tubuh Sadie 2.
saking menikmatinya hingga membuat Brad menjodotkan tubuh Sadie ke meja yang membuat bunyi gaduh. Chelsea yang berada di kamar kaget mendengar suara kegaduhan dari arah dapur. Ia mencoba bertanya pada Sadie 2, tetapi Sadie 2 menenangkan Chelsea dan berkata tidak akan terjadi apa-apa asalkan ia tetap melakukan aturan yang ditetapkan Brad. Lalu ketika makan malam, tampak telah tenang dan bahagia terkecuali Chelsea yang merindukan keluarganya di rumah. Tapi Brad mengatakan bahwa ia bisa memberikan perhatian lebih padanya. Brad, mungkin penyiksaan kali ya. Setelah acara makan malam selesai, Sadie 2 berpamitan pada Chelsea. Dan sepertinya ia sudah lulus dari Brad, karena ia sudah 3 tahun melayani Brad dan Brad juga sudah mendapatkan penggantinya yaitu Chelsea. Sadie 2 juga memperingatkan Chelsea agar ia tidak mencoba untuk kabur, karena jika tidak maka akan bernasib sama dengan Tina. Selanjutnya, alih-alih dibebaskan, Sadie 2 tadi malah dibawa ke ruang bawah tanah. Dan kepala Brad tiba-tiba sakit lagi, ingatannya kembali pada masa kecilnya itu. Awalnya Sadie 2 senang karena dikiranya Brad akan merekam ia melakukan dance sebagai kenangan terakhirnya di rumah ini. Namun yang membuatnya bingung kenapa harus melakukannya di tempat kotor dan gelap ini ya. Sedikit mencurigakan sih. Saat Sadie 2 sudah siap untuk dance, ia malah ketakutan melihat Brad yang memegang pisau dan berusaha menghunuskan pisau ke arahnya. Dan Brad juga menganggap bahwa Sadie 2 ini adalah Sadie adik tirinya itu. Tapi Sadie 2 menekankan bahwa ia bukanlah adiknya. Lalu Brad menusukkan pisau ke perut Sadie 2. Sadie 2 sempat berusaha lari dari Brad, namun selalu gagal. Dan akhirnya Brad membacok Sadie 2 bertubi-tubi hingga tewas. Aksi pembunuhan Sadie 2 ini juga direkamnya dan dijadikan koleksi video VR milik Brad. Kembali pada Chelsea, di kamarnya, Chelsea berbicara pada Sadie 1 lewat lubang rahasia yang menghubungkan kamarnya dengan kamar Sadie 1. Sadie 1 mengungkapkan perasaan cintanya pada Brad. Mendengar kecintaan Sadie 1 pada Brad, Chelsea pun memberitahu pada Sadie 1 bahwa Brad adalah seorang psikopat. Tetapi Sadie 1 malah mengabaikan kata-kata dari Chelsea. Ia bahkan bangga saat ia bercinta dengan Brad. Singkat cerita, Chelsea kembali menemui Tina. Ia ingin membantu Tina untuk mengobati luka infeksi di kaki Tina. Tina lalu memberitahukan letak obat dan menyuruh Chelsea mengambil obat itu di kamar Brad. Dan saat situasi yang sangat pas karena Brad yang sedang motong rumput di luar, Chelsea pun langsung pergi ke kamar Brad dan mengambilkan obat untuk Tina. Setelah ia berhasil mengambil obat itu, Chelsea harus cepat-cepat menghilangkan bekas jejak kakinya. Karena Brad sangat cerdik, seluruh sudut rumahnya dilapisi karpet bledru, sehingga setiap jejak kaki melangkah bisa terlihat pada karpet itu. Saat Brad sudah masuk ke rumahnya, ia merasakan kejanggalan terjadi di rumahnya. Ia juga mendengar bunyi aneh dari kamar Tina. Langsung saja Brad mendatangi ke kamar Tina dan ingin membunuh gadis itu. Chelsea yang sedang mengintip di kamar sebelah merasa tidak tega melihat Tina yang disiksa dan ingin dibunuh Brad. Chelsea lalu keluar dari persembunyiannya dan menawarkan diri untuk membunuh Tina menggantikan Brad. Setidaknya ia meringankan penderitaan Tina, daripada Brad yang membunuh Tina yang sudah pasti akan lebih menyiksa Tina. Chelsea lalu menutup wajah Tina dengan bantal hingga ia kehabisan nafas dan akhirnya mati. Brad yang melihat itu pun langsung terkesan dengan aksi pembunuhan Chelsea, lalu ia menunjukkan pada Chelsea video rekaman VR aksi pembunuhannya pada Sadie 2. Brad meminta pendapat pada Chelsea bagaimana perasaannya saat menonton video itu. Di sini, Chelsea berpura-pura terpukau atas video pembunuhan yang ditunjukkan Brad. Ia juga mengaku bahwa ia dan Brad sama-sama psikopat. Lalu Brad meminta pendapat pada Chelsea tentang rencana ia akan membunuh Sadie 1. Daripada ia harus membahas rencana pembunuhan dengan Brad, Chelsea lalu mengalihkan pembicaraan Brad ke hal lain. Ia menggoda Brad untuk melakukan sesuatu menyenangkan seperti bercinta. Dan Brad pun lalu membawa Chelsea untuk ia tiduri. Setelah Chelsea keluar dari kamar Brad, ia merasa hina dan kotor. Ia juga sangat depresi karena sudah melakukan kejahatan pembunuhan pada Tina. Chelsea lalu mencoba mengakhiri hidupnya dengan minum semua obat yang seharusnya itu untuk Tina. Tapi usaha Chelsea gagal dan tidak mati. Keesokan harinya, setelah acara sarapan selesai, Chelsea memperingatkan pada Sadie 1 bahwa ia akan dibunuh Brad. Nama asli Sadie 1 ini sebenarnya adalah Megan. Mendengar perkataan Chelsea, Megan malah tidak mempercayainya, karena ia yakin bahwa Brad mencintainya dan tidak mungkin melakukan hal itu. Chelsea lalu membawa Megan ke kamar Tina. Di situ, ia menunjukkan jasad Tina yang dibunuh Brad. Tetapi Megan malah tidak percaya jika itu perbuatan Brad.
Bahkan Meghan menyangka bisa saja Tina mati dengan sendirinya. Chelsea terus bersikeras memperingatkan Meghan. Ia juga memberitahukan bahwa sedih dua yang bernama asli adalah Heather juga dibunuh Brad. Supaya Meghan bisa percaya dengan ucapannya, lantas Chelsea membawa Meghan ke ruang kerja Brad. Di situ ia menunjukkan rekaman video pembunuhan Heather pada Meghan. Meghan pun akhirnya percaya apa yang dikatakan Chelsea. Namun aksi mereka malah ketahuan Brad. Brad datang dan langsung membawa paksa Meghan lalu mengurungnya di kamar. Sedangkan Chelsea, tubuhnya ditarik dan dibawa Brad ke ruang bawah tanah. Chelsea mencoba berteriak meminta tolong pada Meghan. Meghan pun berusaha keluar dari kamar untuk membantu Chelsea. Ia menghancurkan tembok kamarnya agar ia bisa keluar dari kamar itu. Setelah berhasil keluar, lekas Meghan berlari ke arah dapur untuk mencari pisau yang pernah Brad simpan. Di ruang bawah tanah, Chelsea tengah dihakimi Brad karena telah membohonginya. Chelsea meminta maaf karena telah melakukan itu. Ia juga berjanji akan melakukan apapun yang Brad suruh asalkan Brad melepaskannya. Tetapi Brad tidak mempercayai Chelsea lagi. Lalu Brad memakai helmnya dan bersiap akan membunuh Chelsea. Tapi kepala Brad menjadi pusing. Ingatannya kembali teringat saat ia membunuh ibunya tepat di ruang bawah tanah itu. Selanjutnya, Brad memukul tubuh Chelsea, dan Chelsea mencoba untuk melawan Brad. Tak lama setelah itu, Meghan datang menolong Chelsea. Ia membawa pisau yang akan ia gunakan untuk melawan Brad. Dan terjadilah pertarungan 2 lawan 1 antara Chelsea, Meghan, dan Brad. Singkat cerita, pertarungan pun dimenangkan oleh Meghan Chelsea yang berhasil menusuk Brad. Tidak menyiapkan kesempatan itu, mereka langsung berlari keluar untuk kabur. Karena diburu rasa ketakutan, mereka kesusahan untuk membuka pintu. Brad yang belum benar-benar tewas kembali muncul. Brad lalu mencekik leher Meghan dan Chelsea memukul kepala Brad dengan helm bertubi-tubi hingga tak berdaya. Akhirnya, pintu pun berhasil terbuka dan mereka bergegas keluar rumah untuk mencari pertolongan. Film ini berakhir pada Brad yang dibawa ke rumah sakit jiwa, dan Brad dihantui oleh sosok arwahnya Sadie. Chelsea juga dibawa ke psikiater untuk ditanyai tentang kejadian yang menimpanya, tetapi Chelsea menolak untuk menceritakannya, karena ia masih trauma akan kejadian itu, dan ia memilih untuk melupakan kejadian itu dan film pun selesai. Pada film ini memberikan pelajaran pada kita bahwa kita harus berhati-hati dengan orang asing, terlebih lagi orang asing yang kita kenal dari dunia maya. Karena bisa saja itu bukan suatu kebaikan, melainkan sebuah kejahatan yang akan merenggut hidup kita. Nah guys, itu tadi rangkuman dari alur cerita film Do Not Reply. Thank you for watching, and jika kalian suka dengan video ini, silahkan like dan komen di bawah. Dan jangan lupa dukung channel aku dengan cara subscribe dan nyalakan juga loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video dari channel aku. See you guys!